Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita, sebagaimana biasa, marilah kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada penulis kitab Imta'ul Asma dan juga mu'alif kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Ala hadiniyah salihah wa kulliniyatin tayyibah. Maafkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili walidayya bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas rukun-rukun haji dan juga wajib haji. Sekaligus juga kita telah membahas rukun dari umroh. Dan kita telah membahas bahwa ada beberapa wajib haji yang belum disebutkan oleh penulis kitab, karena menurut beliau wajib haji tersebut masuk kategori sunnah haji. Nah, berdasarkan pendapat mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, bahwa sunnah itu, sunnah yang menurut mu'alif kitab Ghaya wa Taqrib itu adalah sunnah haji, itu sebenarnya adalah wajib haji. Jadi yang ada di Ghaya wa Taqrib itu ditambahi lagi, yaitu 3 hal: mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan yang ketiga yaitu tawaful wada'. Nah, itu tambahan dari yang ada di wajib haji. Nah, sehingga wajib hajinya itu menjadi 5, karena al-halqu itu masuk ke rukun, dinaikkan ke rukun. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan pada sunnah-sunnah dalam haji. Nah, sunnah-sunnah dalam haji ini sangat banyak sekali, namun mu'alif hanya menyebutkan 7 di sini. Itu pun kemudian nanti dikurangi karena mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina, kemudian tawaf wada itu masuk ke kategori wajib haji. Nah, jadi ada 3 yang dipindahkan berdasarkan pendapat mu'tamad madzhab Asy-Syafi'i. Nah, yang pertama yaitu al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Nah, haji dengan tata cara ifrad. Jadi tata cara haji itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Yang pertama itu adalah ifrad. Ifrad itu apa? Apa artinya ifrad? Secara bahasa ifrad itu artinya sendiri, menyendirikan. Ya. Maka kenapa ini dinamakan ifrad? Karena antara haji dan umroh itu dipisah. Dipisah bagaimana? Jadi seseorang itu melakukan haji dulu, baru kemudian dia melakukan umroh di 2 perjalanan yang berbeda. Jadi melakukan haji dulu, baru kemudian pulang, ya kan? Jadi seorang itu haji dulu, Nah, melaksanakan ibadah haji sampai selesai, kemudian dia keluar
dari tanah haram, baru kemudian dia mengambil ihram lagi untuk umroh. Jadi ada 2 perjalanan di sini. Nah, itu apa namanya, ifrad itu kenapa dinamakan ifrad? Karena dia sendiri-sendiri, haji dulu baru kemudian umroh. Nah, itu namanya ifrad. Jadi haji dulu baru kemudian umroh, yang mana itu dilakukan di 2 perjalanan. Nah, dan ini yang menurut mazhab Syafi'i sebenarnya adalah cara haji yang paling afdol. Kenapa? Karena inilah hajinya Rasulullah SAW. Karena inilah hajinya Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua adalah haji qiron. Nah, kalau qiron ini kebalikan dari ifrad. Kalau ifrad itu dipisah antara haji sama umroh. Nah, kalau qiron sekalian. Jadi saat haji itu diniati sekaligus umroh. Jadi digabung. Nah, yang ketiga yaitu tamattu. Nah, kalau tamattu ini yang kemudian banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa dinamakan tamattu? Tamattu itu secara bahasa adalah nyantai. Ya tamatta, bersantai, menikmati. Kenapa bersantai? Karena ini orang yang melakukan tamattu, nah, dia bisa memisahkan antara haji dan umroh. Di antara jeda haji dan antara umroh dan haji ada jedanya, itu dia bisa pakai baju meninggalkan semua larangan ihram, menanggalkan ihramnya dengan 1 perjalanan. Makanya namanya tamattu. Jadi orang kalau tamattu itu dia umroh dulu, selesai umroh dia pakai baju biasa, semua larangan ihram itu sudah tidak terikat lagi karena dia sudah keadaan bukan muhrim lagi karena sudah selesai umrohnya. Nah, itu kemudian sambil menunggu waktu untuk haji. Nah, ini kenapa orang Indonesia pakai ini? Kenapa? Karena kalau pakai ifrad atau tamattu, nah bayangkan kalau orang itu datang di Mekah sebulan sebelum pelaksanaan haji. Berarti dia harus pakai baju ihram dan menahan semua larangan ihram itu selama 1 bulan. Nah, maka ini sangat berat. Memang betul, yang afdolnya tata cara haji adalah ifrad. Tetapi ini sangat berat sekali. Kenapa? Karena kalau ifrad itu seorang itu datang untuk haji itu sudah dalam keadaan ihram. Jadi ketiga-tiganya ini orang harus ihram dari mikotnya. Berarti kalau dia datang dari Indonesia, mikotnya dari Yalamlam, atau kalau menurut pendapat MUI itu boleh ihram di Bandara Jeddah. Nah, ketika datang dia sudah pakai baju ihram. Nah, kalau misalkan dia datangnya seminggu saja sebelum pelaksanaan haji, berarti dia selama 1 minggu harus menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Nggak boleh pakai wangi-wangian, bayangkan. Nggak boleh penutup kepala, nggak boleh pakai celana dalam yang berjahit dan sebagainya. Itu selama 1 minggu, tentu ini berat. Makanya jamaah haji rata-rata pakainya tata cara haji tamattu. Karena apa? Ketika dia datang, dia pakai baju ihram betul. Setelah itu dia umroh itu bentar, 1 hari juga selesai. Setelahnya sudah pakai baju biasa, sudah bebas semuanya. Nanti tinggal niat untuk haji. Ini tamattu. Jadi umroh dulu baru kemudian haji. Nah, karena ada jeda itu yang dia itu bisa nyantai itu tadi, boleh pakai baju bebas dan sebagainya, tidak terikat ihram. Nah, maka ada sesuatu yang harus dibayar. Ini namanya damun nusuk. Nah, ada damun nusuk namanya. Nah, ini yang wajib dilakukan. Apa itu? Yaitu menyembelih kambing. Nah, maka orang yang tamattu itu diwajibkan menyembelih kambing. Ini
hanya ada di tamattu. Sedangkan di ifrad dan di qiran tidak ada. Nah, karena yang ada keringanan tadi itu hanya ada di tamattu. Dia cukup satu perjalanan dan dia bisa berleha-leha di antara umroh dan hajinya. Kemudian tadi sunnahnya yang pertama itu tata cara hajinya dengan ifrad. Kemudian yang kedua talbiyah. Nah, ini talbiyah. Talbiyah ini disunnahkan pada orang yang haji maupun umroh. Kalau yang haji, maka disunnahkan dari mulai dia pakai baju ihram sampai Jumrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi di hari Idul Adha setelah dia lempar Jumrah Aqabah, nah itu kemudian sudah tidak sunnahkan talbiyah. Sunnahnya menjadi takbir. Jadi dari mulai dia ihram untuk haji sampai tanggal 10 dia lempar Jumrah Aqabah, nah itu disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Nah, itu di waktu-waktu itu. Kemudian yang orang yang umroh itu disunahkan talbiyah dari kapan? Dari mulai dia awal ihram, ya pakai baju ihram, niat ihram, ya mulai ihram sampai apa? Sampai dia awal tawaf. Nah, ketika sudah mulai tawaf, nah ini sudah tidak disunnahkan talbiyah. Nah, kemudian baca bacaan ketika tawaf. Nah, bacaannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Nah. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu tawaful qudum. Tawaf muqaddimah. Ketika pertama sampai di kota Mekah. Ini namanya tawaful qudum. Jadi datang kita itu disunahkan tawaf. Nah, ketika pergi, nah ini baru wajib kita tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, jadi tawaf qudum itu tawaf sambutan lah istilahnya. Nah, tawaf qudum ini bisa digabung dengan tawaf haji, bisa. Bisa digabung dengan tawaf haji. Ya, tawaf qudum bisa digabung dengan tawaful haji. Karena tawaf qudumnya ini tawaf sunnah. Nah, nggak boleh kalau dua-duanya wajib, itu nggak boleh. Misalkan tawaf haji digabung dengan tawaf wada, itu nggak bisa. Tapi kalau tawaf qudum bisa digabung dengan tawaf haji. Nah, kemudian di sini di mana kitab Ghaya wa Taqrib itu ada juga mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sebagaimana kami sebutkan sebelumnya itu dipindah menjadi wajib haji. Kemudian mabit di Muzdalifah juga. Nah, di antara sunnah-sunnah dalam haji dan umrah juga rakaat tawaf. Salat sunat 2 rakaat tawaf ya ketika selesai tawaf. Nah, lokasinya di mana? Di belakangnya Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim. Bacaan yang dibaca, surat yang dibaca adalah rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Nah, begitu juga di sini tidak disebutkan yaitu 2 rakaat ihram. Jadi orang yang hendak ihram disunahkan untuk sholat juga 2 rakaat ketika di miqat. Bacaannya sama, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram min al-makhiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Nah.
melepaskan seorang laki-laki melepaskan dari ketika ihram itu dari pakaian yang berjahit. Nah, ini wajib harus dilepaskan karena memakai hal yang pakaian-pakaian yang berjahit itu haram. Wa yalbasu izaran wa ridana biyadaini. Nah, ini disunnahkan juga bagi laki-laki memakai kain ihram yang warnanya putih. Boleh nggak kalau warnanya selain putih? Boleh saja. Tapi dianjurkan kalau ada yang putih. Nah, berikutnya faslun fi muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Nah, perlu kami garis bawahi ya. Perlu dicatat bahwasannya ihram dari miqat itu adalah wajib haji. Wajib haji. Nah, sedangkan ihramnya sendiri adalah rukunnya haji. Jadi orang nggak boleh dan nggak bisa dia haji atau umroh tanpa ihram. Nah, ihram itu jangan dimaknai sebagai melepas baju saja, tidak. Melepas baju terus pakai baju ihram itu demi untuk menghindari larangan ihram. Ihramnya sendiri itu apa? Niat masuk ke haji dan umroh. Niat masuknya haji dan umroh. Niat masuk ke haji dan umroh itu termasuk rukun haji dan umroh. Itu namanya ihram. Ketika seorang sudah niat itu tadi, sudah ihram, maka harus menghilangkan atau menjauhi larangan-larangan ketika ihram itu. Termasuk dan pakai baju yang berjahit itu. Dan memulainya itu diwajibkan dari mikotnya. Kalau misalkan ada orang tidak dari mikotnya, maka wajib bayar dam. Nah, ini ya yang perlu dipahami. Wa yahrumu 'alal muhrimi 'asyratu asya'. Nah, bagi seorang muhrim, orang yang berihram ada 10 larangan. Yang pertama, lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit, yang menjahiti badannya. Maksudnya apa? Menjahitnya itu melingkar gini, sehingga membentuk anggota tubuhnya. Maka boleh kalau misalkan pakaiannya itu berjahit tapi tidak melingkar. Misalnya apa? Biasanya kain itu kan biar nggak sobek-sobek, ujungnya itu dikasih dijahit kan, ya nggak mudah sobek. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh kalau misalkan jahitannya itu merekatkan dua ujung sehingga melingkar. Nah, itu yang tidak boleh. Wa yahrumu 'alaihi rabdur rida haulahu. Nah, mengikatkan sorban di sekeliling badannya. Nah, ini juga tidak boleh. Begitu juga bagi wanita. Nah, ini kalau tadi itu yang pakai pakaian berjahit itu laki-laki ya. Larangan tidak pakai pakaian berjahit itu laki-laki. Kalau perempuan bebas itu pakai pakaian. Nah, larangan bagi wanita itu apa? Dalam hal pakaian. Nah, menurut mazhab Syafi'i yang dilarang dari seorang wanita adalah memakai cadar. Nggak boleh pakai cadar. Nah, karena ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, wala tantaqibul mar'atul muhrimah. Dan tidak berniqab, tidak bercadar wanita yang sedang ihram. Adapun bagi laki-laki la talbasul qamis, jangan memakai kemeja, wala sarawilat, celana, walal amaim, imamah, walal baronis. Nah, baronis ini pakaian yang bertudung itu, yang ada tudungnya. Nah,
illa an yakuna ahadun laysat lahu na'laini falyasbal illa an yakuna ahadun laysat lahu na'lani falyalbas al-khuffaini wal yaqta' as-sala minal ka'bain. Nah, dan kecuali apabila seorang di antara kalian tidak punya sandal lalu dia memakai sepatu, hendaknya dia memotong apa yang di atasnya mata kaki. Nah, maka ini juga termasuk larangan bagi laki-laki, tidak boleh pakai sandal yang menutup dua bagian, ya, yaitu jari-jari dan mata kaki. Ini nggak boleh. Maka sepatu itu nggak boleh bagi laki-laki yang ihram, nggak boleh pakai sepatu. Nah, kalau misalkan tidak ada sandal kecuali yang tadi menutup jari kaki dan juga mata kaki, maka bagaimana? Dipotong kata Rasulullah. Dipotong sandalnya atau sepatunya itu sehingga menjadi di bawah mata kaki. Intinya salah satunya harus terbuka. Harus terbuka antara jari atau mata kaki. Berarti bagaimana dengan sandal kodok? Nah, sandal kodok itu boleh, tapi kalau bisa ya dua-duanya terbuka, depan maupun belakang itu terbuka. Wa taghdiyatu ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Nah, tadi yang pertama memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, kemudian yang kedua menutup kepala bagi laki-laki. Nah, pakai ini nggak boleh, peci ini nggak boleh. Intinya nggak boleh menutup kepala. Kalau payung gimana? Payung nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kalau nempel, satunya nempel. Kalau misalkan tidak nempel nggak apa-apa. Nah, hati-hati biasanya kalau pas apa namanya tanpa sengaja misalkan lupa gitu, terus padahal dia tahu itu nggak sadar kalau lagi ihram, kemudian nutup kepalanya pakai kain ihram gini. Nah, itu nggak boleh. Nah, atau pas tidur kemudian nutup dengan selimut, nah itu nggak boleh juga. Nah, bagi perempuan tadi sebagaimana yang kami sebutkan, nggak boleh menutup mukanya. Nah, kemudian bagi perempuan juga tidak boleh pakai sarung tangan. Nah, ini wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Nah, wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Watarjilu sya'ri biduhni. Nah, ini bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai minyak rambut. Nah, intinya apa? Dalam ihram itu tidak boleh memakai hal-hal yang berkaitan dengan menghias badan, itu nggak boleh. Yang bikin penampilan bagus itu nggak boleh. Yang bikin penampilan wangi, nah itu nggak boleh. Sebab apa? Ini hikmah dibaliknya itu kita seolah-olah menghadap kepada Allah Ta'ala itu tidak membawa apa-apa, tidak terlihat sombong di hadapan Allah. Kita seolah-olah ya seperti orang yang baru lahir. Kita seolah-olah rendah di hadapan Allah. Nah, itu hikmahnya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan menghias itu tidak boleh ketika kita ihram. Nah, tarjilu sya'ri bidduhni. Nah, ini menyisir rambut dengan minyak rambut. Nah, ini nggak boleh.
Nah, kalau nyisirnya bagaimana? Nah, nyisirnya itu makruh. Nyisir rambut ketika ihram itu makruh. Kenapa makruh? Karena rentan ada yang rontok. Nah, sedangkan tadi, nanti ada penjelasan. Nah, cabut rambut itu termasuk yang terlarang ketika ihram. Nah, wahalquhu, nah ini, motong rambut atau nyabut rambut satu helai pun nggak boleh. Makanya kemudian menyisir rambut yang itu rentan ada yang rontok. Nah, ini menjadi makruh karena untuk menghilangi itu. Wa taqlimul adfar, nah, motong kuku nggak boleh. Nah, rambut itu tidak hanya rambut kepala ya, semua bagian rambut, termasuk rambut yang bagian bawah atau ini apa namanya bulu ketiak, nah itu juga termasuk. Qatib, nah memakai wangi-wangian juga nggak boleh. Waqatlus sayd, nah membunuh hewan buruan nggak boleh. Baik itu di luar haram atau di dalam tanah haram, apalagi di dalam tanah haram. Di dalam tanah haram itu tidak boleh berburu hewan. Bagi siapapun, bagi yang ihram atau yang tidak ihram. Nah, kalau di apa namanya luar tanah haram itu ya kita bebas kalau nggak ihram. Tapi kalau punya ihram, nah, nggak boleh memotong, tidak boleh berburu hewan. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa tidak ada larangan motong pohon atau memetik pohon bagi orang yang ihram. Yang ada itu larangan memotong pohon kalau di dalam tanah haram Mekah. Kalau di luar tanah haram Mekah, nah itu boleh. Jadi perlu dipahami, yang dilarang itu adalah berburu hewan. Kalau pohon itu tidak dilarang kalau di luar tanah haram. Kalau di dalam tanah haram itu memang larangannya karena tanah haramnya, bukan karena ihramnya. Maka kalau di tanah haram, baik orang yang berihram atau yang tidak berihram itu memang nggak boleh kalau motong pohon atau apa namanya mengambil pohon, metik ranting, itu nggak boleh. Itu kalau di tanah haram. Kalau di luar tanah haram, siapapun boleh, mau ihram nggak ihram boleh. Nah, kalau berburu hewan di dalam tanah haram nggak boleh bagi siapapun. Nah, kalau di luar tanah haram yang nggak boleh hanya yang sedang ihram. Wa aqdun nikah, melakukan akad nikah nggak boleh selama ihram. Kalau ada orang akad nikah dan dia ketika itu sedang ihram, maka nikahnya batal, nggak sah. Nanti ngulang lagi karena ada keharaman. Wal wat'u, nah ini berhubungan suami istri. Nah, wal mubasyaratu bisyahwah. Nah, mubasyarah bisyahwah apa? Bertumbuh dengan syahwat. Nah, ini juga terlarang. Wa fi jami'i dzalika fidyana. Barang siapa yang melanggar tadi larangan-larangan itu, salah satu dari larangan, maka wajib membayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Kecuali akdun nikah fa innahu la yanaqid. Nah, kecuali tadi akad nikah itu ada apa namanya? Ketentuannya, yaitu kalau ada orang melakukan akad nikah saat ihram maka tidak sah. Jadi batal. Wala yafsuduhu wala yusidu illal wat fil farji. Nah, ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak ada perbedaan ya antara fasid sama batal. Ya, fasid sama batal itu tidak ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i, kecuali dalam bab haji dan beberapa bab lainnya. Nah, kalau di bab haji itu ada perbedaan antara fasid sama batal. Batal itu apa? Orang itu kalau batal hajinya berarti dia keluar otomatis, tidak dalam keadaan ihram dan tidak perlu melanjutkan hajinya. Udah selesai. Nggak ada kaitan dia dengan haji. Nah, kapan orang itu menjadi batal hajinya? Ketika dia murtad. Itu batal. Nah, kalau fasid itu hajinya tidak sah. Dia tidak dinamakan tidak haji lagi. Tapi dia tetap harus menyelesaikan rangkaian hajinya. Tetap harus melanjutkan rangkaian hajinya.
tapi hajinya menjadi tidak sah, maka dia harus mengkodoknya tahun depan lagi. Atau kapan dia sebisanya, secepatnya. Kapan orang itu hajinya fasid, yang mana dia tidak sah tapi dia harus melanjutkan, yaitu ketika dia berhubungan badan ketika sedang berihram, sedang dalam rangkaian haji, belum tahallul awal, belum tahallul asani, dia berhubungan badan, maka hajinya menjadi tadi fasid. Nah, sedangkan kalau orang yang murtad, nah itu batal, dia nggak perlu lanjutkan. Kenapa? Dia udah murtad, nggak boleh lagi ke tanah haram, ya kan? Wala yakhruju minhu bil fasad. Nah, ini tadi. Tidak keluar seorang itu dari hajinya dengan fasad tadi, dengan fasid. Nah, wa man fatahu wuqufu bi Arafah tahallala bi amalil umrati wa 'alil qada wal hadyi. Nah, siapa yang meninggalkan wukuf di Arafah, barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, dia sudah ihram haji, ternyata nggak dapat wukuf di Arafah, maka dia tidak boleh langsung tahallul begitu saja, tapi harus umroh dulu, kemudian dia tahallul, kemudian harus membayar hadyu, beleh kambing, dan harus dikodok nanti hajinya, harus dikodok hajinya. Wa man taraka ruknan lam yahil min ihrami hatta ya'tiya bihi. Nah, siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji, maka dia tidak bisa bertahallul, nggak boleh tahallul sampai dia melaksanakan rukun haji itu. Sampai dia melaksanakan rukun haji itu. Nah, beda ya. Kalau tadi wukuf itu kan memang ada batasan waktunya, ya kan? Ada batasan waktunya. Maka orang kalau dia ketinggalan wukuf, nggak bisa dong dia wukuf di keesokan harinya. Kalau udah ketinggalan wukuf, maka caranya bagaimana tahallulnya? Maka dia harus umroh, tahallul, kemudian tadi bayar haji, kemudian kodok tahun depannya. Nah, kalau orang tidak bisa melaksanakan salah satu rukun selain wukuf di Arafah, maka dia harus melaksanakan rukun itu kapan saja, karena rukun-rukun haji itu tidak ada yang terbatas waktu kecuali wukuf di Arafah, karena ada batas satunya. Kalau tawaf, misalkan tawaf haji bisa dilaksanakan seminggu setelah lempar jumroh boleh, ini diakhirkan boleh. Sa'i haji juga bisa diakhirkan, bisa. Nah, makanya harus melaksanakan rukun tadi itu kapan saja dia bisa. Wa man taraka wajiban lazimau dam. Nah, siapa yang meninggalkan wajib haji, maka dia wajib bayar dam. Apa wajib haji kemarin? Nah, ihram dari mikot, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaful wada. Kemudian kemarin wajib haji? Satu lagi lempar jumroh, lempar jumroh yang di hari-hari tasyrik. Nah, kalau siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka tidak masalah. Nah, ini, dan perlu kami tekankan di sini bagi yang sedang melaksanakan umroh atau haji dan dia ragu apakah bisa melaksanakan haji ini dengan baik sampai akhir, atau mungkin dia bisa sakit di tengah jalan, di tengah proses ibadah haji atau umroh, sehingga tidak bisa menyelesaikan sampai akhir, khawatir misalkan orang tua atau punya penyakit. Nah, ada satu niat yang apabila dibaca orang itu, maka dia bisa tahallul dimanapun dia tidak mampu melanjutkan dan tidak perlu bayar dam.
bacaannya adalah in habasani habisun famahilli haitsu habasani. Ya. In habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ini dibaca setelah niat ihram. Kalau orang sudah berniat tadi, membaca tadi itu, maka di mana saja dia tidak bisa melanjutkan, tidak mampu lagi melanjutkan hajinya atau umrohnya, maka dia bisa langsung tahallul tanpa membayar dam. Ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dia punya penyakit, kemudian khawatir tidak bisa menyelesaikan ibadahnya. Kemudian oleh Rasulullah diajarkan bacaan ini. Nah, demikian ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke pengurus Qalbun Salim, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.